Kamu merubah lagi desainmu? Riana mendengus. Wanita itu menggeleng dan tersenyum. Tidak bu, masih sama, dan jangan khawatir, semua akan siap sebelum Nona Xianli berangkat ke Singapura. Sahut Riana penuh keyakinan dan menatap Elena yang melihatnya intens. Begitukah? Syukurlah, karena aku gak mau pakai gaun model gak jelas begitu. Riana dan Elena melihat ke pintu. Artis blasteran Italia Taiwan itu sudah berdiri sambil bersandar di pintu ruangan dengan ekspresi tidak suka. Senyum Elena terurai. Kamu sudah datang? Xianli tidak menjawab. Dia berjalan melenggang dengan mata tertuju pada gaun yang terpasang pada manekin itu. Warna dan coraknya bagus, tapi aku gak suka model pinggang yang terbuka sampai panggul begini. Kalau ayahku tahu, dia pasti marah besar, kritik Xianli. Tapi baiklah, akan aku coba dulu. Takut ayahmu marah bukannya karena kamu takut kejadian di The Chinese Festival sama BAFA terulang, cibir Riana di dalam hati. Wanita itu lantas tersenyum tipis pada Xianli dan mengangguk. Dia memberikan kode pada salah satu bawahannya untuk melepas gaun dan membantu Xianli membawa gaun yang lumayan berat itu ke dalam ruang ganti. Tris, desainmu itu terlalu terbuka, sangat berbeda dengan stylemu biasanya, ungkap Elena. Riana menoleh dan melihat atasannya. Jangan khawatir bu, tailnya itu hanya sementara saja saya pakai. Nantinya yang terbuka hanya bagian punggung dan dada, sesuai desain saya. Elena menaikkan alis dan memajukan bibirnya sambil mengangguk. Baiklah, semoga begitu. Kita tidak boleh mengecewakan pelanggan. Jika mereka tidak puas, kita yang akan kena imbasnya. Kamu mengerti? Ya bu, sahut Riana. Trisa? Riana menoleh dan melihat Xianli yang baru saja keluar dari ruang ganti. Lihat ini, aku gak suka yang seperti ini, seru Xianli, kesal, sambil memegangi pinggulnya yang terbuka. Riana mengulum senyumnya. Ingatannya kembali pada kejadian saat Xianli memakai gaun model longing dress dengan aksen selit samping yang hampir memperlihatkan bokongnya di acara The Chinese Film Festival setahun yang lalu. Bukannya mendapat pujiannya, justru menuai kritikan pedas dari para pemerhati fashion dan netizen karena dianggap meniru gaya Kiara di acara Grammy Award 2016. Trisa, sentak Xianli. Riana terkesiap. Oh maaf, jangan khawatir, nantinya bagian panggul tidak akan kelihatan. Saya juga tidak akan sepanjang ini, jangan khawatir, sahut Riana cepat sambil menahan tawa. Xianli menatap tajam ibunda Evan itu dengan geram, lalu beralih pada Elena. Riana tidak mau terlalu peduli. Dia mendekati tunangan mantan suaminya itu dan memintanya merentangkan lengan. Dengan cekatan Riana memberikan tanda dengan pin dan kapur jahit. Tidak sedikit pun ia lewatkan detail-detail kecilnya. Apakah segini terasa nyaman? Tanya Riana kepada Xianli tidak lama kemudian, setelah dia menyesuaikan lagi lekuk gaun dengan tubuh Xianli. Oke dan, ucap Riana lalu memberikan kode pada asistennya untuk mendekat. Bantu Nona Xianli untuk ganti baju? Tidak perlu, aku bisa sendiri, kata Xianli dan mulai mengangkat roknya untuk melangkah. Maaf, tapi biarkan asisten saya membantu Anda. Takutnya kulit mulus Anda tergores pin yang saya pasang, sahut Riana sambil tersenyum. Mata Xianli melebar. Dia melihat gaun yang ia pakai dan mengeraskan rahang. Mau tidak mau ia harus mengikuti anjuran Riana. Tunggu, sama aku aja, seru Elena lalu berjalan cepat mendekati Xianli yang sudah hampir masuk ke ruang ganti. Riana memajukan langkahnya dan menghalangi jalan atasannya itu. Maaf bu, tapi lebih baik dengan asisten saya, karena dia yang lebih tahu metode melepas gaun buatan saya, jelas Riana. Elena mengerutkan alis, giginya berkatup rapat dan terpaksa mengalah. Riana menghembuskan napas lega setelah melihat Xianli dan Elena pergi dari ruang sampel. Senyum seringai membingkai wajah cantiknya.
Nisa, tolong bawa gaunnya ke studioku, Tita Riana sambil berlalu dari ruang sampel itu. Riana menarik napasnya dalam-dalam dan menatap restoran mewah bernuansa tradisional Jawa di depannya. Kamu bisa, Riana, kamu bisa. Gumam Riana menguatkan dirinya. Dengan langkah pasti dan wajah tanpa ekspresi, dia pun masuk ke dalam restoran yang menjiplak desain ibunya itu. Selamat malam, apa sudah reservasi? Tanya sopan seorang pelayan yang berdiri di depan pintu. Atas nama Irwan Santosa. Baik, silakan ikuti saya. Ucap sopan laki-laki berpakaian safari dengan selendang yang melingkar di pinggangnya, plus belangkon yang menghiasi kepalanya. Riana mengikuti laki-laki itu hingga sampai di sebuah pintu jati berukir yang tampak kokoh dan mahal. Laki-laki itu membuka pintu dan mempersilahkan Riana masuk. Oh, kamu sudah datang? Sapa laki-laki yang duduk di dalam ruangan itu dengan senyuman lebar. Riana memberi tundukan hormat, lalu mendudukkan dirinya di kursi yang ada di seberang laki-laki itu. Jadi, bisnis apa yang Bapak maksud? Sampai memaksa saya untuk datang kemari sendirian? Tanya Riana tanpa basa-basi. Jangan seperti itu. Jadi gak enak dengarnya. Aku gak maksa, cuma ngundang. Jawab enteng ayah Dimas itu sambil meminum wine yang ada di tangannya. Mengundang tidak perlu ancaman, Pak Irwan. Irwan menaikkan alisnya lalu terkekeh. Maaf, asistenku sepertinya salah tangkap dengan ucapanku. Riana memutar bola matanya malas. Jadi, urusan bisnis apa sampai Anda mengundang saya ke sini dengan ancaman akan mengumbar lagi foto-foto saya tempo hari? Sarkas Riana dan mengeja menekan kata me. Ayo, makan dulu, coba lihat. Di sini sudah ada masakan enak-enak. Ada daging, sayur, seafood. Ayo, makan dulu. Aku jamin ini enak banget. Kamu pasti suka. Irwan menuding setiap masakan yang ia sebut dan mengacungkan jempol. Riana membuat lengkungan di bibirnya. Maaf, tapi saya tidak lapar. Sebaiknya kita langsung ke bisnis yang Anda maksud, tegas Riana. Irwan menatap Riana dengan mulut terbuka, lalu terkekeh. Laki-laki itu berdiri dan menghampiri tunangan Dimas itu. Refleks Riana menggeser tubuhnya menjauhi laki-laki itu. Tapi Irwan tidak mau kalah. Dia kembali menggeser duduknya dan merangkul wanita itu. Kenapa? Jangan gugup. Aku hanya mau bicara saja sama kamu. Desis Irwan, lalu menggigit bibirnya. Riana mengeratkan giginya. Dia menoleh dan menatap tajam si usan media itu. Saya tidak tuli, Pak. Anda bisa berbicara dari kursi Anda. Loh, siapa bilang kamu tuli? Dan ini juga kursiku. Tangan Riana terkepal, perutnya mulai bergejolak karena muak melihat laki-laki di sampingnya. Apa yang Anda inginkan? Tawa Irwan tersenyum, matanya menyorot mesum. Tangannya pun membelai pundak Riana tanpa sungkan. Menurutmu, apa yang aku inginkan? Riana mencengkram celana jeansnya. Dia mencengkram kain tebal itu. Tidak peduli sakit yang terasa di jemarinya. Perutnya semakin bergejolak setiap kali hembusan napas Irwan mengenai lehernya. Aroma alkohol, tembakau begitu menyengat, menambah siksa perutnya. Pak Irwan, apa begini cara Anda berbicara dengan calon menantu Anda? Kalau putra Anda tahu bahwa ayahnya sedang merayu tunangannya, bagaimana tanggapannya? Riana menguatkan diri melawan laki-laki itu. Walau rasanya ia ingin memuntahkan isi perutnya di wajah paman kandungnya yang terus menatapnya penuh nafsu itu. Senyum Irwan memudar laki-laki itu menarik tangannya dari bahu Riana dan memalingkan wajah. Gak usah bawa-bawa anakku, gak ada hubungannya sama sekali sama dia. Riana menyeringai, dia menatap cemooh ayah tunangannya itu. Tidak ada hubungannya. Anda saat ini sedang bersama calon istrinya dan bukan hanya itu. Anda juga memiliki pikiran mesum terhadap tunangannya. Bagaimana Anda bisa bilang tidak ada hubungannya? Irwan mengatupkan bibirnya, dadanya naik turun menahan emosi. Cukup, aku dan Dimas sama-sama laki-laki dewasa. Kalau kami punya selera yang sama, itu sangat wajar. Kelit Irwan, lalu kembali menatap wanita di sampingnya itu.
Aku lebih kaya dari Dimas, dan seperti Erik, aku juga mampu membelikan apapun yang kamu mau. Kamu suka rumah mewah? Aku belikan, ujar Irwan. Tangannya mulai terangkat dan meraih rambut Riana, lalu menghirupnya. Harum, aku suka. Riana menarik rambutnya dari tangan Irwan dan menatap laki-laki itu datar. Oh, jadi Anda tidak malu bersama dengan wanita yang usianya bahkan lebih muda dari anak Anda? Sayang, usia itu bukan masalah. Aku justru menyukai daun muda, masih fresh, kencang, dan nikmat. Desah Irwan sambil membasahi bibirnya menggunakan lidah dengan gerakan dan mata menggoda. Riana kembali menyeret bokongnya menjauhi Irwan. Harga saya jauh lebih mahal dari rumah 2 kamar yang Anda maksud. Irwan tergagah. Katakan saja, kamu minta apa? Apapun akan aku kasih buat kamu. Riana tersenyum, dia kemudian membelai wajah laki-laki itu. Benarkah? Kalau begitu, apa Anda bersedia menceraikan Wendy? Lalu, saya juga ingin punya perusahaan. Apa Anda bisa memberikan saham Anda di Sans Media kepada saya? Dan juga, apa Anda bersedia menulis surat wasiat dan melimpahkan warisan Elena dan Dimas pada saya? Muka Irwan berubah, sorot matanya dingin memandang wajah Riana yang masih tersenyum. Permintaan Riana sangat mustahil ia penuhi. Riana mendengus, ia meraih gelas wine di atas meja dan menuang isinya ke dalam sup yang tadi dipesan Irwan. Pak Irwan, ada catatan berkata, jangan mengingini milik sesamamu dan cukuplah dirimu dengan apa yang kau punya. Ingat Pak, apa yang Anda tabur, itu yang akan Anda tuai. Anda menabur jagung, akan tumbuh jagung. Anda menabur kejahatan, akan menuai kejahatan dan hukuman. Selesai dengan perkataannya, Riana meraih tasnya dan berdiri. Dia melenggang keluar dari ruangan VIP itu tanpa mau berbalik. Irwan mengepalkan tangannya, emosinya tersulut. Dia pun segera berdiri dan berlari menyusul Riana yang sedang berjalan menyusuri lorong ruang-ruang VIP restoran. Grab. Tangan Riana dicekal dari belakang. Dengan sekuat tenaga, Irwan mendorong tubuh Riana masuk ke dalam salah satu ruangan. Pak Irwan, lepas! Teriak Riana sambil memukul-mukul tangan laki-laki yang mendekapnya paksa itu. Kuku-kuku panjangnya pun ia gunakan untuk mencakar apapun yang bisa ia jangkau. Au! Rintih Irwan dan melepas tekapannya lalu menyentuh lehernya. Bercak merah di tangannya semakin menembak geram laki-laki itu. Dasar wanita jalang! Ayah Dimas itu melotot tajam. Dia pun segera mengangkat tubuh Riana lalu membawanya ke sofa yang disediakan di sana dan menindih Riana dengan tubuhnya. Puk, lepas, hentikan, bekik Riana. Irwan menulikkan telinganya dan terus menyerang, berusaha mencium. Air mata terurai lepas dari kedua mata mantan istri Erik itu. Kejadian yang menimpanya 3 tahun yang lalu kembali hadir di ingatannya. Tidak, Irwan membekap mulut Riana dengan satu tangannya, sementara satu tangan lagi mengunci pergerakan tangan wanita itu di atas kepala. Tidak ada yang menolakku sebelumnya, dan kau berani-beraninya kamu sombong di hadapanku. Sarga Irwan lalu kembali menyerang ibunda Evan itu. Lepas brengsek, jangan sentuh aku! Teriak Riana terus memberontak. Dengan sisa kekuatannya Riana menarik keras lututnya dan sepakan lutut Riana tepat mengenai bokong laki-laki parubaya itu dan membuatnya terdorong ke depan. Irwan yang terkejut segera menapakkan tangannya ke sofa untuk menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Tapi sayang, telapaknya justru tergelincir. Irwan kehilangan keseimbangan. Gedebuk. Laki-laki itu terjerembab ke lantai dengan bibir mencium marmer.